Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat yang boleh kami rasakan. Terlebih kami mengucap syukur karena Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, mengangkat kami dari kubangan dosa, mengangkat kami dari segala kesalahan dan pelanggaran kami, dan menyucikan kami, memberikan kami keselamatan. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur dalam kehidupan ini, dalam kami menjalani kehidupan keseharian. Tuhan memberikan kami firman untuk kami boleh merenungkannya, menghayatinya, dan melakukannya agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sore hari ini ya Bapa, kami hendak membaca merenungkan sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menyucikan kami, melimpahkan kami dengan hikmat dan pengertian, sehingga sabda-Mu itu boleh kami terima, boleh tertanam dalam hati kami, dan berbuah dalam keseharian hidup kami. Bersabdalah ya Allah, karena kami anak-anak telah membuka hati dan pikiran untuk siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah kita pada sore hari ini diambilkan dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-34, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat 1 sampai 8. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Dia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Demikianlah Mazmur 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu sore hari ini dalam rangka pertukaran perayaan firman Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Banten, maka saya sungguh bersyukur bisa bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saudara di AKBP Serpong ini. Horas. Walaupun saya orang Jawa, tapi tidak apa-apa lah, kita sama-sama di sini boleh bersekutu, satu iman, satu Tuhan. Ada baiknya mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Menurut cerita dari orang tua saya, konon nama saya hanya Matias Filemon. Lalu nenek saya protes, ini kok anaknya orang Jawa nggak ada nama Jawanya? Matias Filemon kan dua-duanya nama Alkitab. Dikasihlah nama Jawa. Lalu akhirnya diberikan nama tambahan Hadi Putro, jadi Matias Filemon Hadi Putro. Ternyata apa yang disarankan oleh nenek saya ini berguna ketika saya besar sekarang. Saya lahir dan besar di Pondok Gede. Saya tidak terlalu menguasai bahasa Jawa, tetapi karena ada Hadi Putronya, orang percaya saya orang Jawa, sehingga akhirnya saya jadi pendeta di Gereja Kristen Jawa, walaupun tidak bisa berbahasa Jawa. Saya sudah menikah, istri baru satu,
nggak boleh nambah ya. Istri juga anak juga baru satu, masih usia hampir 2 tahun nanti bulan Oktober. Saya tinggal di perumahan Taman Royal di Tangerang, di sana pastori kami. Jadi kalau dari sini sebelum rel kereta api ada lampu merah belok ke kanan gitu dekat Kanal Polres Pelauran. Kurang lebih itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya perkenalkan sekilas tentang diri saya, karena ada pepatah kenal maka tak sayang begitu. Nah, bacaan kita pada sore hari ini Mazmur 34 ayat 1 sampai 8 diawali dengan pembukaan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Kisah Daud yang pura-pura gila dapat kita baca dalam 1 Samuel 21. Dan untuk melengkapi pembacaan dan pemahaman kita akan Mazmur 34 ini, kita juga perlu membaca Mazmur 56, yaitu Mazmur yang dituliskan Daud ketika ia ditangkap oleh orang-orang Gad. Mazmur 56 dan juga 1 Samuel 21. Ketiga bacaan tersebut akan bisa melengkapi kita di dalam memahami apa yang dituliskan dan dimaksudkan oleh Daud ketika ia menuliskan Mazmurnya di Mazmur 34 ini. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 21, dikisahkan Saul sudah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Oleh karena ketakutan, lalu Daud melarikan diri. Ia pergi ke Nob. Di sana ia bertemu dengan seorang imam yang bernama Abimelek. Karena kelaparan, tidak punya peralatan perang, tidak punya senjata, maka ketika bertemu dengan Abimelek yang seorang imam itu, Daud pun membohongi Abimelek. Daud membohongi Abimelek supaya ia bisa mendapatkan roti dan juga pedang Goliat, karena pedang Goliat disimpan di sana. Dan roti yang dimakan oleh Daud bukan sembarang roti. Roti yang dimakan oleh Daud adalah roti kudus, yaitu roti yang sebenarnya diperuntukkan bagi Tuhan. Roti yang sebenarnya dipersembahkan bagi Tuhan. Dan roti ini yang diberikan oleh Abimelek kepada Daud, dan Daud memakannya. Belum cukup sampai di situ, Daud pun akhirnya pergi lagi ke daerah Gad. Di sana ia bertemu dengan Raja Gad yang bernama Akis. Ternyata Daud yang tinggal berbaur dengan orang-orang Gad dikenali. Akis mengenali, bukankah dia ini Daud yang mengalahkan Goliat? Bukankah dia ini Daud di mana para perempuan menyanjung-nyanjungnya? Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan oleh karena ketahuan dan ketakutan tentunya Daud, karena Akis bisa mengenali dirinya, Daud pun akhirnya berpura-pura gila. Daud pura-pura tidak waras. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh di janggutnya. Jadi pura-pura gila, dia gores-gores pintu gerbang dan air liurnya membasahi janggutnya. Dan ketika dia melihat Daud yang pura-pura gila itu, maka Akis pun melepaskan bahkan mengusir Daud, sehingga selamatlah nyawa Daud. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, dari kisah yang dituliskan ini, sesungguhnya kita bisa melihat bagaimana upaya Daud untuk menyelamatkan nyawanya. Tentu dengan cara yang tidak baik. Ia membohongi Abimelek, lalu ia pura-pura gila di depan Akis. Semua dilakukannya agar tetap dapat hidup. Dan kita bisa melihat bagaimana ketakutan dan kepanikan Daud. Padahal sebelumnya melawan Goliat yang tinggi besar saja, Daud berani maju dengan menggunakan hanya katakan. Tetapi berhadapan dengan Abimelek, berhadapan dengan Raja Akis, Daud membohongi, Daud berpura-pura gila. Ini bisa kita lihat bagaimana ketakutan dan paniknya Daud karena dikejar-kejar oleh Raja Saul. Bagaimana ketakutan dan kepanikan Daud ketika dia bertemu dengan Raja Akis. Sehingga akhirnya ketakutan dan kepanikan ini membuat Daud lupa akan peran Allah. Ketakutan dan kepanikan ini
sehingga ia melakukan berbagai macam cara, entah halal entah haram, gak jadi soal, yang penting selamat. Maka permenungan untuk kita semua, bukankah ini juga yang mungkin banyak kita lakukan? Di saat pergumulan berat menimpa, masalah datang bertubi-tubi, lalu kita menjadi takut, kita menjadi panik, ini gimana, belum selesai, belum beres masalahnya, kok sudah muncul masalah baru. Lalu kita mulai lupa akan pertolongan dan peranan Tuhan. Kita lalu mengandalkan kekuatan dan usaha sendiri. Misalnya ketika ada salah satu anggota keluarga kita yang mengalami sakit berat, tidak hanya dibawa ke dokter, tidak hanya dikasih obat-obatan medis, tetapi juga dibawa ke sana, dibawa kemari. Mulai dari pengobatan alternatif sampai ke dukun, semua dijalani. Mulai dari obat-obatan herbal sampai jampi-jampi. Lalu kemudian berdalih, ya siapa tahu aja kan kita usaha ini itu, siapa tahu Tuhan juga bisa bekerja dalam berbagai macam cara. Ya siapa tahu lah melalui dukun Tuhan juga bekerja. Kadang-kadang berdalih seperti itu. Siapa bilang Tuhan bekerja melalui dukun, dikasih jampi-jampi terus sembuh? Ini menunjukkan ketakutan dan kepanikan kita mencari pembenaran atas tindakan yang salah, sehingga logikanya pun sudah menjadi bengkok. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita mulai takut, kita mulai panik, dan akhirnya kita tidak mampu berpikir secara logis. Istri saya itu takut sama kecoa. Setiap melihat kecoa di rumah, istri saya itu langsung teriak-teriak, langsung lari. Nah kalau saya ada di rumah, dia akan teriak dan manggil saya. Kadang saya heran, kan di rumah sudah ada obat semprot itu kan, sudah ada Baygon. Kenapa kalau nggak lihat kecoa gitu, langsung diambil semprotan, disemprot itu kan beres, selesai gitu. Kenapa harus teriak? Saya udah bilang sama istri saya, kalau kamu lihat kecoa ngapain kamu teriak-teriak, itu ambil Baygonnya, semprot, mati kecoanya, selesai masalahnya. Tetapi tetap saja sampai sekarang setiap lihat kecoa dia pasti akan teriak, akan manggil saya, lalu saya akan jalan ngambil Baygonnya terus saya semprot, mati, selesai. Tapi itulah kenyataannya Bapak Ibu Saudara Tuhan. Ketakutan, kepanikan kadang membuat kita tidak mampu berpikir logis. Ketakutan dan kepanikan kadang membuat kita lupa akan segalanya, bahkan lupa akan Tuhan. Di dalam kondisi di mana kita tidak mampu berpikir logis karena kita saking takutnya, saking paniknya, maka dengan mudah pula kita akan lupa Tuhan. Biasanya kalau orang panik sudah lupa akan segalanya, mikir saja susah, apalagi ingat akan Tuhan. Mau kadang pas bisa mikir aja Tuhan tidak diingat kok, apalagi ini pas lagi panik, lagi takut, boro-boro bisa ingat sama Tuhan. Dan disinilah kita bisa memahami konteks dalam Mazmur Daud, Mazmur 34. Daud sadar bahwa dirinya telah melupakan Tuhan. Ia berkata kemudian, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Tentu Mazmur ini ditulis setelah Daud bebas dari Raja Akis. Maka Daud mengatakan di ayat yang kelima, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Daud sadar bahwa selama ini ia mengandalkan dirinya dan kekuatannya. Dalam kesadarannya Daud berjanji untuk bertekad selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, tidak melupakannya barang sedetik pun. Jadi Mazmur 34 ini merupakan refleksi dari Daud setelah ia mengalami ketakutan dan kepanikan yang luar biasa. Ia berefleksi, seharusnya aku lebih dulu takut akan Tuhan daripada takut akan manusia. Sebaiknya aku terus memuji Tuhan sehingga aku bisa terbebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Daud belajar untuk melihat bahwa sumber dari keselamatan hanya ada pada Allah. Dan oleh karenanya Daud belajar untuk menenangkan dirinya. Tidak perlu takut, tidak perlu panik dalam menghadapi segala persoalan. Daud mengatakan orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya.
Berserulah kepada Tuhan, Dia pasti akan mendengarkan. Oleh karenanya ada petuah bijak yang mengatakan, jika masalah menimpamu, jadilah tenang dan berdoalah. Kalau masalah menimpamu, jadilah tenang dan berdoalah. Di saat kita diperhadapkan pada pergumulan, maka yang pertama-tama kita butuhkan adalah ketenangan. Itu yang paling sulit. Coba saja kita lihat orang yang sedang panik atau orang yang pikirannya tidak tenang, dia biasanya mondar-mandir, gak karuan. Orang yang pikirannya sedang tidak tenang, sedang kalut, biasanya di rumah gak jinak, gak tentrem, pengennya keluar terus, muter-muter gak jelas. Maka yang kita butuhkan ketika kita menghadapi persoalan, jadilah tenang. Menguasai diri agar bisa berpikir logis, menguasai pikiran agar bisa mengingat Tuhan. Tenang. Dan sesudah tenang, maka kita bisa berdoa, berserah, berharap kepadanya. Daud mengatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, Allah mendengar setiap keluh kesah dan pergumulan kita. Ia akan menyelamatkan kita karena Dialah juru selamat. Oleh karena itu marilah kita belajar untuk tenang. Memang tidak mudah untuk bisa tenang di lingkungan kita di pinggiran Jakarta ini 24 jam non-stop. Di mana-mana berisik, di jalan juga selalu ramai. Kadang-kala sulit untuk tenang di lingkungan sekitar kita. Kadang-kala kita diburu oleh waktu, dan akhirnya kita menjadi tambah panik. Maka berdasarkan refleksi dari Raja Daud yang pernah mengalami ketakutan dan kepanikan, Raja Daud ingin mengatakan, baiklah kita tenang, kuasai diri, berdoa, berserah, berharap padanya, sebab Dialah juru selamat kita yang maha mendengar dan maha tahu. Ia akan menyelamatkan, Ia akan menolong kita. Amin. Ya Bapa, ketika Raja Daud mengalami ketakutan dan kepanikan, ia pernah melupakan Engkau. Tetapi belajar dari pengalaman itu, Raja Daud menuliskan sajak Mazmur yang indah untuk kami renungkan, yang mengajak kami untuk selalu mengingat akan Engkau, mengajak kami untuk bisa tenang, menguasai diri, berdoa, berserah dan berharap kepadamu, karena Engkaulah juru selamat kami. Mampukan kami Tuhan ketika kami menghadapi berbagai macam kesulitan dan pergumulan, untuk bisa belajar seperti Raja Daud yang selalu ingat akan Tuhan. Mampukan kami untuk memiliki ketenangan hati, sehingga kami boleh menguasai diri kami. Kami boleh berdoa, kami boleh berserah dan berharap kepada Tuhan. Kami bawa setiap pergumulan kami. Kami mohon agar Tuhan yang menyelamatkan dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.